Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi teks berita, yaitu langkah-langkah menulis berita. Langkah-langkah menulis berita ada 5. Yang pertama yaitu menentukan sumber berita dari peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, mendatangi sumber berita dengan cara mengamati secara langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Langkah yang ketiga yaitu menentukan fakta-fakta yang berhubungan dengan pola adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian penting ke bagian penjelas sesuai dengan struktur berita. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu menyunting teks berita. Itu tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menuliskan sebuah teks berita. Nah, sekarang saya akan memberi contoh penerapan dari langkah-langkah tersebut. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan sumber berita. Ketika kita mau menuliskan sebuah berita, maka kita harus tahu sumbernya terlebih dahulu. Nah, sumber itu bisa kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa yang menarik yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini saya beri contoh yaitu kecelakaan mobil karena rem blong. Langkah yang kedua yaitu mendatangi sumber berita. Pada langkah ini kalian harus mengamati secara langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Pada langkah ini, unsur-unsur teks berita harus dimasukkan. Nah, unsur-unsur teks berita itu biasanya disingkat dengan adik Simba atau bisa disebut dengan 5W plus 1H. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini saya akan beri contoh dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang nanti bisa kalian jadikan untuk mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Nah, di sini saya beri contoh unsur teks berita 3. Yang pertama ada apa, yang kedua siapa, dan yang ketiga bagaimana. Yang pertama, apa yang menyebabkan kecelakaan tersebut? Yang kedua, siapa saja yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut? Dan yang terakhir yaitu bagaimana keadaan pengendara mobil Ferrari tersebut? Langkah yang ketiga yaitu menentukan fakta. Ketika kalian mau menuliskan sebuah berita, kalian harus tahu terlebih dahulu fakta-faktanya. Kenapa harus menyampaikan fakta? Karena fakta-fakta itu nanti yang dapat membuat masyarakat percaya dengan berita atau informasi yang kalian sampaikan. Nah,
Fakta-fakta itu bisa kalian dapatkan dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, di sini saya beri contoh dua jawaban dari hasil wawancara sebelumnya tadi. Di sini contoh yang pertama yaitu kecelakaan terjadi karena mobil tersebut mengalami remblong. Nah, tadi pertanyaan yang pertama kan yang ditanyakan apa. Jadi ini jawaban dari apa. Terus contoh yang kedua, ini jawaban dari siapa. Dari kecelakaan tersebut diketahui tidak ada korban jiwa, hanya saja pengemudi mengalami luka-luka. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan catatan. Catatan di sini maksudnya hasil dari wawancara yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya di langkah yang nomor 3. Nah, catatan tersebut harus kalian kembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian penting ke bagian penjelas sesuai dengan struktur berita. Pada langkah ini, kalian sudah mulai menulis dan menggolongkan ke dalam struktur berita. Langkah yang terakhir yaitu menyunting teks berita. Pada tahap ini, kalian harus perhatikan tiap paragrafnya, kalimat, dan kata yang kamu tuliskan. Pastikan kamu menggunakan bahasa yang baku agar sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita. Segera perbaiki jika kamu menemukan kesalahan ejaan atau informasi yang dirasa tidak perlu. Selain bahasa, kelengkapan isi dan struktur juga harus diperhatikan. Nah, itu tadi contoh penerapan dari langkah-langkah menulis teks berita. Sekarang saya akan berikan contoh hasil akhir dari penerapan langkah-langkah teks berita tadi. Remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu Tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai langkah-langkah menulis teks berita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.